Maulana. Saya Syafira Hanifah. Saya Fitri Wulandari. Saya Evi Susanti. Saya Aprilia. Saya Putri Hana Mizuki. Baiklah, selamat menyaksikan video presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian PERT. PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. PERT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique, teknik menilai dan meninjau kembali program. Teknik PERT adalah suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasi berbagai bagian suatu pekerjaan. Kedua, ada teknik dan tujuan PERT. Tujuan PERT adalah pencapaian suatu taraf tertentu, di mana waktu merupakan dasar penting dari PERT dalam penyelesaian kegiatan bagi suatu proyek. Metode PERT digunakan dalam hal pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan yang bervariasi dan bergantung pada banyak faktor. Yang kedua, ada teknik PERT, suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Selanjutnya ada karakteristik dari PERT. Dari langkah-langkah penjelasan metode PERT, maka bisa dilihat suatu karakteristik dasar PERT, yaitu sebuah jalur kritis. Dengan diketahuinya jalur kritis ini, maka suatu proyek dalam jangka waktu penyelesaiannya yang lama dapat diminimalisasi. Selanjutnya yaitu metodologi PERT. Metodologi PERT divisualisasikan dengan suatu grafik atau bagian yang melambangkan ilustrasi dari sebuah proyek. Diagram jaringan ini terdiri dari beberapa titik yang mempresentasikan kejadian Aryo Ardi Nugroho 2007. Titik-titik tersebut dihubungkan oleh suatu vektor garis yang memiliki arah yang mempresentasikan suatu pekerjaan dalam sebuah proyek. Arah dari garis menunjukkan suatu urutan pekerjaan. Ada dua pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek, yaitu yang pertama, kegiatan pada titik AON. Pada AON, titik menunjukkan kegiatan. Yang kedua yaitu kegiatan pada panah, AOA. Pada AOA, panah menunjukkan aktivitas. Bisa kita lihat pada gambar, yaitu kegiatan A dilanjutkan oleh kegiatan B. AOA kadang-kadang memerlukan tambahan kegiatan demi untuk memperjelaskan hubungan. Kegiatan adalah kegiatan yang sebenarnya tidak nyata, sehingga tidak membutuhkan waktu dan sumber daya. Demi digambarkan dengan garis putus-putus dan diperlukan bila terdapat lebih dari satu kegiatan yang mulai dan selesai pada event yang sama. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen dalam pembuatan PERT. Yang A, kegiatan activity, suatu pekerjaan atau tugas di mana penyelesaiannya memerlukan periode waktu, biaya, serta fasilitas tertentu. Kegiatan ini diberi simbol tanda panah. Yang pertama, sebuah kegiatan activity merupakan proses penyelesaian suatu pekerjaan selama waktu tertentu dan selalu diawali oleh node awal dan diakhiri oleh node akhir, yaitu saat tertentu atau event yang menandai awal dan akhir suatu kegiatan. Seperti yang ada di gambar, node awal kegiatan yaitu ada titik 1 dan diakhiri oleh titik 2. Yang kedua yaitu ada kegiatan B, baru bisa dimulai dikerjakan setelah kegiatan A selesai. Kegiatan A diawali dengan titik 1 dan diakhiri dengan titik 2. Kegiatan B yaitu diawali dengan titik 2 dan diakhiri dengan titik 3. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan C baru bisa dimulai dikerjakan setelah kegiatan A dan B selesai. Bisa kita lihat di gambar tersebut, di mana titik yang pertama dimulai dengan kegiatan A, selanjutnya setelah kegiatan A selesai, lanjut ke kegiatan B. Kegiatan B bisa dikerjakan setelah kegiatan A selesai. Selanjutnya kegiatan C bisa dikerjakan setelah kegiatan A dan B selesai. Yang B, peristiwa atau event, menandai permulaan dan akhir suatu kegiatan. Peristiwa diberi simbol lingkaran atau notch dan nomor, di mana nomor dimulai dari nomor kecil bagi peristiwa yang mendahulunya. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan network PERT yaitu yang pertama, sebelum suatu kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahului harus sudah selesai dikerjakan.
Yang kedua, anak panah menunjukkan urutan dalam mengerjakan pekerjaan. Yang ketiga, notes beri nomor supaya tidak terjadi penomoran notes yang sama. Yang keempat, dua buah peristiwa hanya bisa dihubungkan oleh satu kegiatan atau anak panah. Yang C, waktu kegiatan atau activity time. Ada 3 estimasi waktu yang digunakan dalam penyelesaian suatu kegiatan. Yang pertama, waktu optimistik atau A. Waktu kegiatan yang dilaksanakan berjalan baik, tidak ada hambatan. Yang kedua, waktu realistik atau M. Waktu kegiatan yang dilaksanakan dalam kondisi normal dengan hambatan tertentu yang dapat diterima. Yang ketiga, waktu pesimistik atau B. Waktu kegiatan dilaksanakan terjadi hambatan lebih dari semestinya. Selanjutnya, jalur kritis. Yang pertama, jalur yang mempunyai waktu terlama atau terpanjang. Yang kedua, jalur yang memiliki slack atau penundaan kegiatan bernilai 0. Yang ketiga, semua aktivitas yang tidak boleh ditunda pengerjaannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pecahlah atau uraikanlah proyek, yaitu pecahlah atau uraikanlah proyek menjadi aktivitas atau kegiatan. Yang kedua, logika urutan kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat seri dan paralel. Yang ketiga, diagram urutan kegiatan, yaitu urutkan kegiatan dari A sampai Z. Yang keempat, perhitungkan waktu, yaitu perhitungkan waktu normal, waktu dipercepat, waktu paling lambat. Yang kelima, mencari jalur dan jalur kritis, yaitu jalur kritis bisa lebih dari satu jalur. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Berikut ini adalah data sebuah proyek yang dikerjakan oleh PT Asia. Kegiatan sini diberi tanda kode yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya ada kegiatan pendahulu. Kode A tidak ada kegiatan pendahulu. Kode B, C, D kegiatan pendahulunya yaitu A, dan kode E kegiatan pendahulunya C. Kode F kegiatan pendahulunya B dan E. Kode G kegiatan pendahulunya C dan D, dan kode H kegiatan pendahulunya FG. Di sini ada duration yang terdiri dari optimistic, most likely, pessimistic yang diberi tanda A, M, dan B. Dari durasi optimistic, kode A memiliki waktu 8, kode B 7, C 4, D 6, E 5, dan F 6, G 4, dan H 2, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu durasi dari most likely, kode A 10, kode B 8, dan seterusnya. Yang durasi pesimistik, kode A waktunya 12, kode B 9, dan seterusnya. Di sini kita akan menentukan yang pertama yaitu gambarkan jaringan kerja, yang kedua tentukan taksiran waktu penyelesaian masing-masing kegiatan, yang ketiga yaitu tentukan IS, IF, LS, dan LF, dan yang keempat tentukan jalur kritis dan waktu penyelesaian proyek, yang kelima gambarkan Gantt chart, dan yang keenam berapa probabilitas dari penyelesaian proyek dalam atau sebelum 40 minggu. Baiklah, di sini saya akan menjawab penyelesaian dari jaringan kerja. Yang pertama, kita lihat di sini ada kegiatan A. Kegiatan A ini tidak ada aktivitas yang mengikutinya. Jadi, kita langsung membuat panah di sini, di titik 1 dan 2. Selanjutnya yaitu kegiatan B, C, dan D. Kegiatan yang dilakukan setelah aktivitas A selesai. Setelah aktivitas A selesai, kita buat di sini panahnya, panah B, C, dan D. Selanjutnya yaitu kegiatan E. Kegiatan E ini dilakukan setelah aktivitas C selesai. Sebelum membuat panah, kita lihat terlebih dahulu dia berhubungan dengan yang mana. E ini bisa kita lihat berhubungan dengan kegiatan F yang dapat dilakukan ketika aktivitas B dan E selesai dengan acuan sebagai kegiatan F. Untuk kegiatan F itu bisa dilakukan setelah aktivitas B dan E selesai. Kita lihat dari jaringan kerja sebelumnya. B dan E terletak pada titik 3. Jadi untuk membuat panah F dari titik 3 ke titik 6. Untuk kegiatan G bisa dilakukan setelah aktivitas C dan D selesai. Untuk memberikan kegiatan G diberi panah dummy. Panah dummy ini dibuat untuk menghubungkan aktivitas C dan D. Kegiatan dummy adalah kegiatan yang sebenarnya tidak nyata, sehingga tidak membutuhkan waktu dan sumber daya. Dummy diperlukan bila terdapat lebih dari satu kegiatan yang mulai dan selesai pada event yang sama. Informasi waktu kegiatan dummy ini adalah bernilai 0.
Selanjutnya, untuk membuat panah G tersebut itu bisa dibuat dari titik 5 ke titik 6 karena untuk kegiatan H dilakukan setelah kegiatan F dan G selesai, maka arah panahnya dari titik 6 ke titik 7. Baiklah, itu tadi gambar jaringan kerja pada kegiatan ini. Selanjutnya itu taksiran waktu masing-masing kegiatan atau TE. Untuk mencari hasil dari taksiran waktu, kita menggunakan rumus TE sama dengan A tambah 4 kali M tambah B per 6. Kita contohkan di sini untuk mencari aktivitas A itu sama dengan A-nya itu dari optimistik yaitu 8 ditambah 4 dikali M. M itu dari most likely ya ditambah B itu dari pesimistik per 6. Dapat hasilnya yaitu 10. Begitupun mencari aktivitas B, C, dan seterusnya. Berikutnya yaitu untuk mencari varians. Varians ini menggunakan rumus F sama dengan B dikurang A pangkat 2 per 6. Sama dengan kita masukkan B-nya itu 12 dikurang 8 pangkat 2 per 6. Dapat hasilnya 0,44. Begitupun mencari aktivitas B, C, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menentukan IS, IF, LS, dan LF. Di sini kita akan menggunakan forward pass, yaitu IS ditambah waktu sama dengan IF. IS sendiri adalah early start dan IF adalah early finish. Yang pertama yaitu titik 1. Titik 1 itu memiliki nilai yaitu 0 atau dimulai dengan 0. Selanjutnya untuk mencari kode A yaitu kode A memiliki durasi 10. Jadi 0 ditambah 10 maka sama dengan 10. Kita buat pada titik 2. Selanjutnya yaitu B. B memiliki durasi 8. 10 ditambah 8 sama dengan 18. Karena titik 3 memiliki 2 cabang, jadi kita simpan terlebih dahulu hasil dari titik B. Selanjutnya titik C. Titik C memiliki durasi 9. 2 ditambah 9 sama dengan 19. Maka kita buat pada titik 4. Selanjutnya yaitu titik D. Dimulai dengan durasi 12. 10 ditambah 12 sama dengan 22. Karena titik 5 memiliki anak panah 2, maka kita simpan terlebih dahulu hasilnya. Selanjutnya yaitu titik E. Titik E memiliki durasi 6. Jadi di sini kita akan menambahkan titik 4 yaitu 19 ditambah 6 sama dengan 25. Untuk mengisi titik 3 ini kita lihat angka mana yang paling besar, karena jika ada 2 cabang pilihlah yang paling besar. Jadi di antara 18 dan 25 ini yang paling besar adalah 25. Maka kita akan buat di titik 3 itu sebesar 25. Dan untuk titik 5 itu ada tanda panah dummy yang bernilai 0. Jadi 19 ditambah 0 sama dengan 19. Di antara 22 dan 19 maka yang paling besar adalah 22. Maka kita akan buat titik 5 ini bernilai 22. Selanjutnya titik F. Titik F ini memiliki durasi 7. Jadi 25 ditambah 7 sama dengan 32. Titik 6 memiliki 2 anak panah, maka kita akan tambahkan dulu pada titik G. Titik G ini memiliki durasi 5. 5 ditambah 22 sama dengan 27. Jadi di antara 32 dan 27 yang paling besar adalah 32. Maka kita buat di titik 6 ini adalah 32. Selanjutnya kode H. Kode H memiliki durasi 4. Jadi 32 ditambah 4 sama dengan 36. Maka kita buat di titik 7 ini 36. Dan di sampingnya ada tabel rute. Di sini kita buat untuk memudahkan untuk mencari early start dan early finish-nya. Dan di sini kita juga buat hasil dari early start dan early finish-nya untuk membuat Gantt chart nantinya. Sebelumnya, forward pass sendiri adalah aturan hitungan maju, kecuali kegiatan awal. Maka suatu kegiatan harus dapat dimulai bila kegiatan yang mendahuluinya telah selesai. Waktu yang selesai paling awal suatu kegiatan sama dengan waktu mulai paling awal, ditambah dengan kurun waktu kegiatan yang mendahulinya. Selanjutnya kita akan menggunakan backward pass. Rumus dari backward pass yaitu LS dikurang waktu sama dengan LF. LS sendiri adalah let start dan LF adalah let finish. Di sini kita mulai dari note yang terakhir atau kegiatan yang terakhir.
yaitu kegiatan H. Kegiatan H berdurasi 4, 36 dikurang 4 sama dengan 32. Jadi kita bisa buat pada tabel di sebelahnya 32, 36. Selanjutnya yaitu kode G. Kode G memiliki durasi 5. 32 dikurang 5 sama dengan 27. Jadi kita buat pada titik 5 yaitu 27. Selanjutnya kode F. Kode F memiliki durasi 7. 32 dikurang 7 sama dengan 25. Kita buat pada titik 3 yaitu 25. Selanjutnya yaitu kode E. Kode E memiliki durasi 6. 25 dikurang 6 sama dengan 19. Untuk mengisi titik 4 ini kan memiliki dua anak panah yaitu dummy. Dummy kita cari dari 27 dikurang 0 sama dengan 27. Untuk mengisi titik 4 ini di antara kode E dan dummy ini yang paling kecil ada 19, maka kita buat pada titik 4 ini adalah 19. Selanjutnya mencari kode D. Kode D yaitu berdurasi 12. 27 dikurang 12 sama dengan 15. Selanjutnya kode C. Kode C memiliki durasi 9. 19 dikurang 9 sama dengan 10. Selanjutnya yaitu kode B. Kode B memiliki durasi 8. Kita hitung dari titik 3 yaitu 25. 25 dikurang 8 sama dengan 17. Di antara kode B dan C yang paling kecil adalah 10, maka kita buat pada titik 2 yaitu 10. Selanjutnya yaitu kode A. Kode A memiliki durasi 10. 10 dikurang 10 sama dengan 0, maka let finish pada titik 1 yaitu 0. Untuk memudahkan kita membuat gancat, maka kita buat pada tabel ini yaitu 32 dikurang 36, 27 dikurang 32 dan seterusnya. Backward part sendiri adalah cara menentukan letter start dan letter finish dari setiap kegiatan dengan cara menghitungnya dari belakang ke depan, yakni dari peristiwa akhir proyek ke peristiwa awal. Selanjutnya menentukan jalur kritis dan waktu penyelesaian proyek. Untuk mencari jalur kritisnya di sini ada tabel activity, durasi, early start, early finish, late start dan late finish. Untuk mencari jalur kritisnya kita pakai select yaitu LF dikurang EF. Untuk aktivitas A LF-nya 10, EF-nya 10 berarti sama dengan 0. Aktivitas B LF-nya 25 dikurang EF-nya 18 sama dengan 7. Aktivitas C LF-nya 19 dikurang EF-nya 19 sama dengan 0. Aktivitas D sama dengan LF-nya 27 dikurang EF-nya 22 sama dengan 5. Aktivitas E LF-nya 25 dikurang EF-nya 25 sama dengan 0. Untuk aktivitas F, LF-nya 32, EF-nya 32 sama dengan 0. Aktivitas G, LF-nya 32, EF-nya 27 sama dengan 5. Aktivitas H, LF-nya 36 dan EF-nya 36. Jalur kritis ini yang memiliki nilai 0. Di sini memiliki nilai 0 itu aktivitas A, C, E, F, dan H. Dan durasi dari jalur kritis ini ditambahkan yaitu 10 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 4 sama dengan 36. Jadi kesimpulannya yaitu waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan keseluruhan aktivitas proyek ini adalah sebanyak 36 minggu. Bisa dilihat pada gambar yang di bawah ini, kita beri panah warna merah yang menunjukkan jalur kritis dari proyek ini. Selanjutnya kita membuat gancat. Untuk membuat gancat ini kita menggunakan tabel dari aktivitas, durasi IS, IF, LS, dan LF. Dan selanjutnya kita akan memulai proyek dimulai sejak minggu pertama Februari. Pada aktivitas A, proyek ini dikerjakan paling cepat dimulai pada minggu pertama dan selesai pada minggu 10. Dan paling lambat juga pada minggu ke-10. Selanjutnya aktivitas B. Aktivitas B paling cepat dimulai pada minggu ke-10 dan paling cepat juga dimulai pada minggu ke-18. Dan selanjutnya juga paling lambat dimulai pada minggu ke-17 dan berakhir juga pada minggu ke-25 dan begitu juga seterusnya. Dan begitu seterusnya sampai aktivitas H. 6. Probabilitas penyelesaian proyek dalam atau kurang dari 40 minggu. Informasi yang kita perlukan adalah informasi mengenai jalur kritis dan taksiran waktu serta varian dari masing-masing kegiatan kritis.
Jadi, kegiatan kritis ini ada 5, yaitu A, C, E, F, dan H. Kemudian, kita sajikan informasi mengenai taksiran waktunya. Yang A, taksiran waktunya adalah 10, yang C adalah 9, E 6, F 7, dan H 4 minggu. Kemudian di sini ada informasi menggunakan varian. Ini yang A adalah 0,44, yang C 1, E 0,11, F 0,11, dan H adalah 0,44. Nah, kita jumlahkan taksiran waktu dan juga varian ini cuma dari minggu, essence, dan sebesar 36, dan variannya adalah 2,1. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu P dalam kurung X lebih kurang dari 40 tutup kurung sama dengan P 4 dalam kurung 40 dikurang 36 per akar 2,1 tutup kurung sama dengan P dalam kurung 4 per 1,45 dalam kurung sama dengan P dalam kurung 2,758 tutup kurung. Kesimpulan dari tabel Z didapat adalah 0,997%, artinya kemungkinan proyek tersebut selesai dalam kurun waktu 40 minggu adalah 99,7% atau kurang dari itu.